namanya ya. bukan pikiran mana Arisan saham ya, arisan saham. Ya, alhamdulillah masih bisa istiqomah ya. Semoga tidak hanya istiqomah sampai ke kita saja, harapannya juga nanti sampai ke kita punya anak istri itu bareng-bareng. Arisan masih terus saja lah, diteruskan terus lah ya. Ini tuh untuk materi ya gimana ya ini kita bahas soal ekonomi ya, laki-laki belajarnya masih kurang nih apa ilmunya kan juga belum dapat lagi ya. Intinya ekonominya laki-laki opportunity cost lah, kalau saya pegangannya itu lah, opportunity cost. Jadi biaya yang kita keluarkan, peluang yang kita keluarkan itu sebanding dengan yang kita dapatkan apa enggak. Itu gampangannya ini, misalkan si bidin lah ya, bidin opportunity cost, berarti kan opportunity kan peluang, cost kan apa ya, biaya peluang. Bidin ya ke Jakarta kayak oleh semini dulu. Nah ketika bidin gampangannya nangumbah kan otomatis gampangannya orang itu duit lah ya. Nah biaya peluangnya ya mending nang Jakarta. Nah kono ya peluangnya oleh ilmu yo apa nek nangumbah kan ya biaya peluang kan waktu beberapa jam itu digunakan di nangumbah kan Jakarta kan otomatis kan bisa ya, mungkin ya pandangan saya tapi ketika usah Jakarta cari peluang lagi, opportunity cost lagi gimana sih kowe main maning ora peluang ketika nyong Jakarta kalau misalkan nyong ngapa-ngapa kan tiap manu kan sih anak perkembangan ya, namanya pada ngetekna 4 jam, tapi kenapa yang dihasilkan orang beda-beda kan kuwi. Berarti kan pintere wong ngelola biaya peluang kuwi kan. Kemana lah dong minggu kamane nggo kerja malah nggo kondangan tanah ya, walaupun gue sih asine kewajiban sih orang dibanding lah ya. Cuman lah dong nggo kerja malah siki malah nggo ngapa kan. Artinya kan itu kan jadi kan apa? Jadi keminusan lah, kekurangan. Jadi kurang. Itu ya maksudnya itu terus ya ini ya rumus dasar lah, opportunity cost rumus dasar. Terus satu lagi, ketika kita membeli yang kita perlu, maka kita akan menjual yang kita perlu. Jadi ini kayak gue ya, nek dewek tuku sing ora perlu, dek bakal menjual yang kita perlukan. Makanya ya itulah, belajar dari itu. Cukuplah dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Venus 5 menit. Sambil terima kasih. Ada 2 poin, opportunity cost, bagaimana pengelolaan peluang, mencari peluang terus. Karena kita sama-sama diberi 24 jam, kok sing kae oleh akeh sing ini malah minus. Kan ya pengelolaan lagi-lagi tentang ilmu sih ya kalau ke pengelolaannya. Apalagi yang kedua tentang ketika kita membeli apa yang tidak perlu, maka kita akan menjual yang kita perlukan. Itu kata-kata hari ini captionnya. Jadi itu kata rekan sahabat Triyono. Selanjutnya monggo dari tuan rumah. Oh ini urutannya sudah pas. Jarum jamnya Manubidin terserah, jadi kita membalikan jamnya kebalik. Monggo Cipika Mas ya. Cipika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir. Alhamdulillah sudah mulai konten ini jam 2 kurang 5 menit sepertinya tadi langsung berboncengan sedang mesra. Calon bapak dan bapak ini mungkin ada sesuatu yang ini ya, wejangan-wejangannya kan sebelum melahiran atau gimana ya. Terima kasih teman-teman. Juga mohon maaf ya, ngapunten pilih napa nggih kesukatan nggih atau sentuhan ten nggih bisa nggih alami
mengurangi apa racun-racun misalnya di makanan Toksin. sebetulnya mengurangi minyak karena minyak juga mahal lah wis lah sing alami lah minyak mahal apa mahal yang terbaru telur ya setelah Natalan telur pasti mahal ayam mengikuti juga Natalan. Kenapa ya saya mau ngomong apa ya intinya sama lah di tahun 2022 pasti masih yang menjadi persoalan utama ya pandemi ya karena pandemi belum berakhir masih tetap walaupun masih wis bosen lah masih lah pandemi wis males nggo masker males protokol kesehatan tapi ya itu di saat kita wis ngerasa males masa wegah nah itu di situ penyakit justru yang nantinya akan muncul malah justru akan menjadi klaster baru yang nantinya justru akan ini ya membahayakan juga dan akan membuat semakin lama juga pastinya karena banyak lah di negara ini nggak cuma Indonesia kok banyak yang masih belum ini ya pandemi belum berakhir. Ngomong-ngomong sudah ini ya tahun baru, selamat tahun baru katanya Merry Crisis and Happy New Year dan benar-benar krisis sedang terjadi ini viral ya di Twitter trending Crisis and Happy New Year dan saya mau rewind bahasanya rewind 2021 bagaimana di 2021 ini IHSG mencatatkan kinerja 10%. Artinya setahun kalau kita punya uang 1 juta itu kita dapat 100.000 di penghujung tahun di closingan pas tanggal 30 Desember nabung 2 Januari 2021 dan kemarin dapat 10% dengan emiten yang melantai itu 53 banyak dan terkumpul dari right issue atau kita kalau kita sudah bentuk perusahaan kita mau melakukan saham penambahan modal itu total dana yang terkumpul mencapai 177 triliun. Ini dana yang besar dan ini luar biasa. Indonesia pasti akan tetap menjadi negara yang diburu oleh para investor dunia dengan salah satu saham yang paling luar biasa yaitu DCII all time high, yaitu dalam 1 tahun melakukan return mencapai 13.947%. 13.000 artinya kalau kita nabung berapa 13.000% kenaikannya dalam setahun ini luar biasa. DCII 13.000%. Jadi tahun berapa weh? Tahun ini 2020. 2021 2 Januari sampai sekarang Berapa sih harganya satu per lot? pas awal DCI awal-awal pas tuku. coba dicek aja sih kurang paham. Nanti dicek sendiri nih, jangan Ya. memotong. Kemudian pertumbuhan investor besar modal sekarang sudah 7 juta. Waktu itu kita bahas di tempatnya Willy kalau tidak salah itu masih 3-4 jutaan, sekarang sudah mau 8 juta. Dan dana yang paling besar itu dibukukan oleh Bukalapak. Ketika mau IPO itu kan setiap perusahaan kalau IPO kan meminta dana dari investor kelas kakap. Dana yang terkumpul yaitu 22 triliun. Padahal Bukalapak asetnya cuma 1 triliun tapi dapat dana 22 triliun. Nah ini pemain-pemain lama yang sudah untung keluar, seperti kemarin kan ada direkturnya atau apanya tadi keluar. Kemudian Zaki itu yang pemulainya kan Zaki udah untung banyak juga keluar juga seperti inilah. Kemudian ada rata-rata transaksi di bursa efek yaitu 13 triliun dalam 1 hari. Ini angka yang besar sekali, 13 triliun. Kemudian BRI masih tetap menjadi buronan juga seperti itu. Kenapa di tahun 2022 ya sama saja, intinya setiap manusia itu proses dan ininya beda-beda ya, bukan nanti jatuhnya membanding-bandingkan, nanti adu nasib atau apa ya, intinya jalan saja lah, pasti ada peluang, opportunity cost, dan juga ada kesempatan, ada ancaman juga, pasti ada. Setiap tahun baru mungkin ancaman terbesar ya ini bangsa digital, karena yang melek digital atau yang pandai-pandai ini akan mendapatkan cuan yang lebih digital. Itu juga ada anak di Twitter yang anak 4 SD kalau tidak salah itu menjual gambarnya itu seharga 4.500 di Shopee atau di apa itu Shopee iya itu 4.500 per gambar itu viral ya.
luar biasa sekali anak SD. Mungkin zaman kita juga nggak kepikiran, mungkin SD masih download game di Baktrik atau Gapdam zaman dulu itu setan musik kan itu masih infrared luar biasa. Mungkin Yang SD orang komputer kan. anak SD gambar posting udah bisa menghasilkan uang hanya dari gawe. Kalau sekarang kan kita yang dimanfaatkan benar oleh handphone ya, termasuk saya sendiri luar biasa lah ya. Intinya apa ya, tetap ada peluang di mana-mana pun ada peluang, walaupun tahun 2022 mungkin sudah masuk 5.0 ini, tetap teknologi akan lebih di teknologi. Dan terakhir lah dari kata-kata Elon Musk, most people will panic to find a charger before their phone die, but won't panic to find a plan before their dream dies. Kebanyakan orang akan panik mencari charger sebelum ponsel mereka mati, tapi tidak akan panik untuk menemukan rencana sebelum impian mereka mati. Kebanyakan ya memang benar apa adanya, kalau tinggal baterai 1% ya kita sudah panik dulu cari charger, tapi lebih panik lagi kalau impian kita mati ya. Ya intinya sama lah, tetap kerja, tetap ada investasi, entah itu dengan skema 50-30-20, 50 kebutuhan, 30 apa ini ancang-ancang jika ada dana darurat, 20 invest, atau bisa 50-40-10 ya. Intinya apa, sebelum ke situ juga cari pekerjaan dulu ya. Ini tetap sebelum itu ya, intinya peluang-peluang lah banyak. Semoga kita juga di tahun 2022 ini lembaran baru, semangat baru ya. Intinya bisa lah, bismillah, enggak 5 tahun ke depan juga bisa apa ya, berlibur ya, menikmati MotoGP atau mungkin sudah F1 nantinya, mungkin sepertinya bisa mungkin ya, konsisten 5 tahun mungkin 2027 Bisa direncanakan. bisa ya, bisa nanti udah sirkuit baru lagi ini, nggak cuma di Mandalika, nantinya nanti Palembang udah dibangun mungkin ya. Itu banyak kata dari saya, pasti banyak salah, saya mohon maaf dan terima kasih teman-teman yang sudah sedia hadir. Matur nuwun, saya akhiri. Siratal mustaqim wa taufiq muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih dari sambutan tuan rumah sekaligus biasa materi utama kita. Utama. Merry Christmas and Happy New Year menjadi trending di awal tahun ini, dan selamat datang pada Sini. Bapak aparatur negara, Yes. abdi negara, monggo Pejabat teras. pas ini ya, pas Teras. Posisinya pejabat teras. Pas. rewind dari 2021 ya. Intinya lagi-lagi kata Mas Ibnu itu, pasti ada peluang, jalani saja. Setiap orang pasti punya peluang, tapi ketika mereka di zaman ini mulai digital, maka potensi cuan akan lebih tinggi daripada tidak, seperti yang tadi cerita anak SD dan lain-lain. Tapi hari ini lagi-lagi kalau kembalinya ke kita tentang mindset impian yang kata-katanya Elon Musk, kita terbentur, mindset impiannya terbentur dengan kenyataan. Akhirnya lagi-lagi ya seperti ini lagi. Tapi semoga ya jangan sampai seperti itu terus, tetap jangan sampai mati yang dikatakan HP ini mati lah, panik, impiannya mati, ora panik ya. Semoga kita bisa tercerahkan di mindset. Itu dari Mas Ibnu. Selanjutnya, nah ini kebetulan muternya kan review, ini malah jigongnya pas lenggono. Ini baik-baik biasa. Sempur serta pionanya keloro biasa 5 menit ngobrol-ngobrol santai. Serius? Oh, iki nyoman moderator. Ngantuk banget. Oh iya, berarti melas banget lah ini kayak. Monggo Mas Vio diteruskan dulu. Wah, intinya terakhir. Terima kasih sang moderator rekan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati kepada rekan Ibnu sebagai Sahibul Bait, yang kita tetap ya jalin silaturahmi baik Mas Ibnu maupun keluarga, apalagi saya Mas Ibnu kayaknya 2 minggu pasti lihat saya ya. jujur saja saya sering kesini, agenda apa itu ya
jangan perlu tahu lah Triono terutama itu. Sing tipu. Yang kedua kalinya yang saya hormati Mas Triono tadi bilang sampai kehabisan akal mau bicara apa. Padahal dulu menasbihkan diri sebagai kutu buku. Dulu kan pernah saya lihat rekam jejaknya itu 1 minggu harus membaca buku satu buku 200 halaman. Nah itu malahan dulunya itu seperti itu. Tapi entah kenapa hari ini kok sampai tidak ada yang keluar. Mau sulit mengatakan apa. Nah, jadi dari kata-kata kutu buku mungkin menjadi kutu apa ya Kutu sekarang? loncat. Kutu loncat. Nah, itu beliau sendiri yang mengatakan. Yang selanjutnya ada Mas Septian. Nah ini malahan kalau melihat kalau kita tiru baik perilakunya dan pemikirannya kita itu patut tiru Mas Septian. Ya saya lihat itu kecepatannya, jadi nggak usah basa-basi apa yang targetkan itu yang langsung dilakukan. Itu Mas Septian itu saya lihat itu seperti itu, saya juga ingin seperti itu. Jadi apa target apa langsung kita menuju, nggak usah tolak-toleh kanan kiri apa suatu badai yang coba merayu ke target. Jadi akan kadang kita menuju target ada aja rayuannya, apalagi yang kalau yang sudah menikah ini kebanyakan itu rayuannya tinggi Mas Willy. Kadang bukan saya ya sajalah, saya mau menikah dengan istri saya, kadang itu hal-hal rayuan-rayuan itu timbul pada waktu prosesnya. Hampir hari hanya itu kadang ada cewek yang mau mendekati, bukannya cewek mendekati itu dalam bentuk fisik loh, tapi ada WA orang kadang-kadang WA Mas, info apa lain. Nah, itu kerap terjadi hal-hal seperti itu adalah ujiannya. Tapi kalau kita targetnya wah itu yakin harus ya tetap kita rayuan-rayuan itu kita hajar. Yang selanjutnya ini ada Mas Bidin, jauh-jauh dari Roxy Mas ya Mas Bidin. Ini ilmunya pasti sangat tinggi sekali, sumber jagung. Apalagi ilmu dari Cina, yang orang-orang Cina itu kadang ada hadis apa itu, hadis benar atau enggak itu yang cara mengambil ilmu dari orang-orang Cina ya, belajarlah dari orang-orang Cina. Nah ini Mas Bidin pasti banyak sekali menimba ilmu selama 2 bulan di Kongkum, di Chandra di Muka, wilayah di Roxy. Kita akan tunggu nanti masukan-masukan dari Mas Bidin. Selanjutnya ada Mas Willy. Nah ini Mas Willy tadi juga investnya tadi saya kan tadi ada status pohon apa itu KB, saya bilang jual Will, tapi jawabannya wah ini untuk investasi. Wah ini kan sudah mindsetnya kan sudah beda. Ini terbukti ya, hasil positif ikut arisan. Nah ini terbukti ke Willy, jadi invest. Wah kalau tidak ikut arisan mungkin wah iya bener ya tak jual ya. Kadang kan hal-hal pemikiran itu kan bisa mempengaruhi ya, mungkin lewat arisan ini. Setuju dengan Mas Triono, ini arisan ya sampai anak cucu ya, kita jangan sampai tali silaturahmi ini terputus di jalan. Selanjutnya untuk saya sendiri ya seperti biasa menjadi bapak yang dimana perlu ada tambahan uang. Memang tujuan pertama itu setelah syahadat sholat itu menafkahi istri. Pertama bukan menafkahi istri, menafkahi diri sendiri. Kemarin saya menemukan itu kata-kata itu kayak oh iya bener ya, asli nih wong pertama syahadat sholat kayak cari duit. Wes ora nang liyane cari duit ki termasuk jihad loh. Kata-kata itu kan oh mencari duit ki palahan sing termasuk jihad paling utama itu mencari uang. Menafkahi diri sendiri, uang itu menafkahi keluarga, menafkahi anak, orang tua, itu palahan yang disebut jihad apa ya, fisabilillah ya Mas Willy. Kadang kan ada yang berkata kan kadang kerja di suatu bidang apa, jadi gajinya cilik ya anak sing ngomong ya sementing nang kono kerja karo lillahi ta'ala apa wis menguti Gusti Allah lah kan ngene. Kuwi aslinya ya suatu hal-hal yang kurang pas ya. Jadi yang dimaksud kerja ya kita di situ bukan pengabdian tapi cari uang. Jadi jujur baik, jadi kita kerja di situ tapi kita niatnya ya cari uang aja, nggak usah pengabdian itu kepada Allah itu nanti cari uangnya itu sudah menjadi pengabdian. Jadi yang
bisa dijadikan sumber utama keniatan kita, yaitu pertama syahadat pasti, sholat pasti, tapi yang ketiga itu ada pepatah mengatakan orang-orang konyol mungkin ya itu cari uang lah, jujur bae dewek urip kan mesti nguyak duit, dewek bergaul seperti itu kan untuk mencari network ya, otomatis network itu ya cari uang itu. Ya mungkin ada yang bilang wah ini cari network ini untuk berteman, ya sih memang berteman, tapi kan hasil pertemanan itu kan yang utama kan kalau kita nggak cari uang ya ngapain kan kayak gitu. Kadang-kadang orang tembus caranya lah, jadi nyoba kancanan karo bidin terus tapi nyun duitnya kang digenjal wong tua lah, kayak kan suatu kesalahan, apalagi saya yang sudah nikah. Jadi kan kita kancanan atau kita cari network, kemarin saya juga lakmet pas cari networking dan lobbying bahas itu. Jadi saya juga membahas itu, cari ilmunya itu memang yang paling utama manusia itu ya cari networking dan lobbying itu. Jadi saya berteman dengan Triono ya sebisa mungkin itu Triono itu sebagai networking saya, dan nanti biar jadi uang ada lobbying. Lobbying itu ya Tri cari duit lah, itu termasuk lobbying. Jadi sama-sama menguntungkan, win-win solution ya 50% tapi hasilnya itu uang, bukan hasilnya itu suatu tali silaturahmi, itu sudah pasti, tapi yang utama yaitu jujur saja kita pasti perlu uang. Apalagi sekarang ya cari uang kan susah banget, apalagi yang sudah menikah ini. Tapi untungnya kan kita alhamdulillah sudah bekerja semua, tapi kan kerja kan pasti uangnya, kalau kerja di sini ya uangnya segini, gajiannya pasti segini, nggak bisa nambah, nggak bisa turun, tapi sudah dipatok segini. Nah ini kan hal-hal itu memang mungkin bagi sebagian orang ya ada yang tidak cukup, seperti saya kan hanya 1, berapa juta, tapi kan itu kan ya istri saya ya kadang ya pengen piknik pengen apa, tapi kan uang piknik uang itu kan kadang nggak nyampe. Nah ini mari kita pertama masukan saya ya cari networking, kita di sini ada networking, tapi sebisa mungkin ya kita lobbying dalam artian ya kita cari solusi agar mendapatkan uang. Karena jujur saja semua networking yang ada di teman-teman kita pasti hasil akhirnya adalah uang. Kadang saya juga iri ya, kenapa anak sing sugih yang tadi itu 24 jam buanai waktu padat, tapi ada yang sugih atau ada yang tidak sugih, itu mungkin networking dan lobbyingnya itu yang kurang kita pergunakan maksimal mungkin. Mungkin tadi ada yang nyinggung badan usaha X, itu ya memang perlu seperti itu, karena kalau sendiri-sendiri ya kadang kadang mencapainya ke misi kita itu perlahan, tapi kalau kita gabungkan mungkin lebih cepat jalannya. Tapi kadang ada plus minusnya ya, kadang kita kan ada yang terlalu saklek karo sing lah nak bareng-bareng pan ora tau tekan visine kita ora tekan kono. Kadang ada yang seperti itu ya, tapi kan ada yang bilang kalau bareng-bareng akan cepat ke visinya. Nah ini nanti kita bandingkan plus minusnya, itu lebih banyak ke yang saklek dengan banyak gangguan jika kita bersama, atau banyak positifnya kalau kita bersama. Seperti itu menurut saya. Jadi nanti kita ya memutuskan ya ada hasilnya apa, yaitu uang. Jujur saja kita di sini adalah mencari uang. Ya namanya ekonomi kan pasti uang sih yang dicari, apalagi di dunia tadi saham itu 13 triliun tiap hari, 5.000 DBI dek ora olehnya main di 13 triliun itu. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator ekstrim kita, Mas Septian. Kepada silakan. Ya, terima kasih Mas Vio. Yang hari ini semakin realistis dan logikanya semakin dipakai, sampai urusan-urusan yang tadi tentang Tuhan, wis kue otomatis lah, ora usah dipikir nang kue, ini benar-benar saya goyang dompet ke dunia lah ya. Benar-benar dunia. Nah, dan ini pendapat ini sangat potensial untuk
sanggah oleh saudara kita Kang Riono, tapi itu nanti saja tentang urusan keyakinan. Tujuh. Nah ini Negara nunggu aja setuju nih lah. kalau ini setuju ini aneh Lah lah. aneh lagi. Biasanya kalau hubungannya wah silaturahmi kok urusannya lah duit ya ora tetep lillahi ta'ala, kerja ya lillahi ta'ala. Biasanya ini yang lillahi ta'ala. Enggak UA ya. Ya, biasanya yang paling sensitif untuk penyangga, tapi kali ini ya belum lah. Ya lagi-lagi seputar tujuan akhir dari networking, lobbying seperti yang bukan golongan kita di sini, rezim di Sukoharjo, mereka melakukan mengoptimalkan dan memaksimalkan lobbying dan networking menjadi benar-benar uang mereka. Berhasil dapat uang. Dan benar-benar kemarin saja saya baru dengar 53 juta itu bantuan untuk sebenarnya pondok pesantren dari Ida Fauziah. Tapi ya orang umum pun bisa kok mengajukan kok. Orang umum pun ketik mending ya ketik lagi. Mereka tidak punya pondok, mereka tidak umum juga ketika mereka bisa masuk. Ya itu. Kalau BOPTPK 10 juta, pondok pesantren 19 juta, dan kemarin pondok pesantren juga dari Ida Fauziah 53 juta. Tapi bukan golongan kita yang mendapatkan itu. Ya mereka yang bisa, rezim mereka yang bisa memaksimalkan networking dan lobbying itu tadi, yang ujung-ujungnya ke uang. Dan mereka berhasil bekerja sama dalam networking dan lobbying untuk menghasilkan uang. Sedangkan kita masih di tahap ini anu dewek main gede-gede usaha dewek ningin apa mayu bareng-bareng main mencapai itu. Iya. Tapi pada kasus-kasus seperti contohnya dulu ya yang di sekitar kita ada Mas Adisud dan Iwan, mereka menerapkan ketika dijamur mereka bersama untuk mencapai visi. Nyatanya di tengah banyak sekali bentrok yang terjadi, akhirnya lepas. Terus ketika Adi mencoba sendiri ternyata malah sukses di ayam ya. Tapi ya tidak, itu contoh yang bisa kita lihat di situ. Yang sukses ada pernah. Ya saya gagal lagi. Saya mencoba dengan teman-teman itu gagal lagi. Jadi saya belum menemukan circle yang sukses dalam artian seperti itu. Ya itulah dari Mas Vio tentang networking dan lobbying yang ujung-ujungnya ke uang. Selanjutnya Mas Widin itu melas lebih tangi kan. Dicek akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul ya dalam kondisi sehat walafiat dan sejahtera. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang saat kita nantinya saya panggil. Amin. Yang terhormat Kang Ibnu selaku Sahibul Bait, dan tak lupa kepada teman-teman sekalian pada pertemuan arisan saham rutin kali ini. Langsung saja menyambung yang lainnya ya, terkait tentang itu ya, lobbying dan marketing. Marketing. Bersama itu sebenarnya gimana ya, ilmu yang dicari tapi terterap sendiri gitu. Maksudnya saya juga nggak tahu. Ilmu ku cari amal ku beri. Iya. Maksudnya ibaratnya Dicari kan ngetrap dewek itu sekali sudah nemplok, pasti dapat mengeluarkan anak-anaknya gitu. Ya, kayak jariah itu kan. Kayak dapat jariah itu kan. Gitu masih dapat kayak ibaratnya pengikut lain di bawahnya gitu. Ya lanjut sebelumnya ya mungkin saya cerita sedikit ya. Wih, tawar apa Khusus bikin bisa kalah. Yang kemarin itu pergi ke Jakarta juga, saya berani sebenarnya, maksudnya kan belum pernah ke sana. Terus akhirnya coba aja, nggak banyak pertimbangan, terus akhirnya berangkat. Dan di sana
sebelumnya apa kita sudah apa biasanya ngerjain apa aja gitu, tapi yang dibutuhkan di sana apa sebenarnya agak kurang sedikit ya. Itu kan maunya yang expert yang ahli di bidang mungkin yang lebih spesifik lebih khusus kayak software itu. Tapi apa biasanya yang bisa standar kayak yang lainnya juga. Dan juga pengalamannya masih baru juga sih. Kalau mungkin itu diceritakan di awal juga mungkin saya antara berangkat nggak berangkat sih, cuma asal lihat berani nekat berangkat aja gitu. Misalnya di sana kebetulan juga orang Wonosobo juga, mungkin gara-gara kamu juga saya masih di itu Pak Surya mungkin kerja apa bareng lah kita ini terakhir ini dua bulanan, dan apa ya pastinya menambah ilmu dan pengalaman juga sih. Terus di sana sebenarnya juga coba daftar apa itu kerja yang lain juga, cuma emang belum nasibnya mungkin, tapi belum apa ya belum lolos ya. Sebenarnya bisa diambil pelajaran, misalnya kan kata teman saya tanya kalau misalnya pekerjaan itu kan ada kayak lowongan persyaratan minimal pengalaman berapa tahun, tapi sebenarnya kalau kita mau dan apa kita mau nekat aja itu yang penting asal berani saja sih, asal masuk aja, yang penting kita udah mencoba. Kalau misalnya di sana itu ibarat bohong dan nggak bohong itu gimana ya, ada dan nggak ada itu. Kalau misalnya kita di Jawa ini kan kayak pola tradisinya itu apa sesuai kenyataan, mungkin kita juga mentalnya masih level itu kan, belum ada pengalaman juga, kita itu direndahkan banget, mungkin nggak direndahkan banget, cuma levelnya lah kamu masih nggak tahu apa-apa gitu. Nah mungkin itu buat pelajaran kita, yang penting berani, sama yang penting kalau itu ditanya apa misalnya itu kita bisa aja gitu. Ini kan dicoba sendiri gitu. Siap. Ya mungkin itu. Terus apa saya juga pernah mendaftar tentang yang investasi itu di perusahaan berjangka gitu. Itu saya juga agak kayak tergiur gitu. udah ngelis di situ, ngelis juga apa daftar nama-nama yang mau dikasih itu iming-iming gitu ya, nggak iming-iming sih, ajakan. Cuma juga saya agak kecewa juga karena baru mungkin masuk training itu, kontak saya itu mau diambil semuanya, mau di apa ya kayak bahasanya pakai aplikasi itu, mau itu udah ambil sana, udah nggak kurang seret gitu, tapi tetap kontaknya tidaklah ada error, terus nggak jadi. Terus akhirnya saya belum itu sih, belum kepikiran lagi di situ. Tapi untuk investasinya sih sebenarnya kayak investasi saham juga. Kalau saham kan mungkin banyak faktornya ya, lagi mungkin terus sekarang ini kemarin juga lagi hip-hipnya, jadi agak itu juga ya, apa ya, bingung mau jelasin apa. Serah itu aja. Selanjutnya tentang apa yang biasanya kan kalau akhir tahun ini lebih dikenal dengan kayak buat saham window dressing atau January effect gitu. Sekarang kok malah kayak nggak ada, karena mungkin efeknya udah dihabisan di November kemarin yang baru naik kencang banget itu. Jadi orang malah nunggu window dressing, akhirnya malah nggak kejadian. Nah itu mungkin hasil dari efek itu sih, ramenya di investasi itu, terus akhirnya kita mungkin nggak bodoh ya itulah rame-ramenya itu malah justru sepi gitu. Kalau sepi justru rame gitu. Ya mungkin
apa ya, yang mungkin untuk investasi itu belajar itu nggak ada itu sih, nggak ada habisnya gitu. Terus belajar ini pasti ada yang lainnya juga, jadi kayak orang pinter tuh kayak manajer keuangan pun tetap dari pengamatan itu mungkin kalau ngajar itu lebih belajar dari pengalaman juga sih. Cuma apa tetap harus belajar dan belajar lagi. Ya mungkin cukup sekian kata-kata saya yang nggak tertata dan nggak jelas. Karena mungkin apa saya kurang bisa lepas kalau nggak tahu kenapa saya kurang bisa mengutarakan dengan baik. Mungkin kalau bicara bincang ini lebih santai sih, lebih itu ya. Kurang santai berarti kurang santai Apa kayak feedback itu feedback itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah yang didapatkan Mas Bidin dari Jakarta. Di kesimpulan terakhirnya itu Mas Bidin di saham itu kelasnya manajer P harus belajar lagi dan belajar lagi. Begitu juga di public speaking Mas Bidin. Jadi ya bisa belajar lagi dan belajar lagi dalam hal apapun. Tadi penjelasan yang kita tidak dibodohi sih, tapi ketika kita harapkan pada saat itu rame, ternyata malah akhirnya sepi. Ketika kita pikir berarti wis sepi, malah akhirnya rame lagi. Ya lagi-lagi untuk mengetahui itu kita berada di bagian yang bukan orang yang menentukan konspirasi itu sih ya. Jadi tidak nyandak untuk ya terkait dengan tadi investasi yang berjangka, juga sampai minta kontak yang ada. Tadi di saat itu ada perbincangan oleh rekan-rekan yang lain, wah itu salah satu tanda bodong itu, sampai meminta itu apa ya, itu katanya tadi saya ngobrol pas rekan Bidin sedang ngomong investasi berjangka terus minta kontak, wah gue ciri-ciri sing bodong juga we. Ya satu hal yang saya petik Mas Bidin ada peningkatan di mana wah orang usah mikir panjang, ini padahal harus persyaratannya orang usah mikir panjang langsung gas we mangkat. Itu sebenarnya bukan Mas Bidin banget. Mas Bidin banget itu kan pertimbangan ini iya pora apa, sekarang sudah naik level. Ya mungkin pertimbangan tapi mungkin sorry. Ya tadi yang saya catat Mas Bidin bilang tidak pertimbangan langsung gas saja. Mungkin dari orangnya si konting. Ya ini saya hanya mereview yang dikatakan tadi. Ya itu yang dikatakan Mas Bidin tentang lobbying dan marketing yang titik poinnya di butterfly effect seperti sodako atau seperti apa, melakukan hal kecil tapi efeknya ternyata banyak mendapatkan efek lain. Itu dari Mas Bidin, dan monggo Mas Willy, sudah saya rasa ngantuknya sudah mending lah, wis kenang angin kabur kanginan. Monggo Mas Willy dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah ala jami'illah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Mas Ibnu selaku tuan rumah, yang saya hormati Mas Lesbiono, Mas Triyono, Mas Saktian, dan Mas Bidin selaku teman arisan ya. Apa ini? Mau arisan dong lah. Tak kira biasa. Panjatkan puja dan puji syukur Arisan yang telah memberikan kita hidayah, inayah serta karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka, bermuajah, bersilaturahmi di tempatnya Mas Ibnu. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang ada di tempat ini, termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Selanjutnya saya terima kasih kepada moderator karena sudah diberikan waktu untuk bicara. Sebenarnya kalau ini membahas keuangan, saya
kadang itu kita ingin mengembangkan apa yang kita punya kan, kalau kita sudah tidak dibebani untuk kedepannya kan kebutuhan kita itu sudah terpenuhi atau belum. Paling kalau untuk urusan pengembangan kan, kalau kita sudah tidak, dalam artian kita sudah memiliki sisa untuk kebutuhan hidup kita, itu kayaknya lebih enak. Kalau masih pendapatan kita saja kadang naik turun terus, untuk kita ingin aset kita lebih meningkat dari yang kita punya, itu kan mungkin ya perlu tahapan. Nah kemarin tadi saya sudah sharing ke mbah saya lah, dia itu punya ikatan dari dua koperasi lah. Itu koperasinya kan ada yang anggota ya, koperasi itu kan memiliki anggota lah. Salah satunya mbah saya itu ditawari dan sudah berjalan memang. Nah dari koperasi itu setiap bulan itu kalau nggak salah itu 100.000 harus setor, jadi itu tabungan wajib. Nah, ternyata dari sekian koperasi itu ada yang tidak lancar, dan pada saat mau pengambilan itu nasabah ataupun pemegang sahamnya itu malah menghindar di saat mereka sudah memang dalam kategori bangkrut lah. Nah itu yang kita khawatirkan kan seperti itu. Kita ingin pada saat kita mau mbah saya itu memberikan 100.000 itu setiap bulannya kan, dalam buku itu kan ada tabungan pokok, ada bunga, ada apa dan lain-lain. Ternyata pada saat itu malahan kapusan betul. Sing kerja juga sudah tidak kerja di situ, kalau ditanya malahan katanya kantornya sudah pindah di Surabaya lah, di mana lah. Nah itu sih lebih ya mungkin untuk berhati-hati ke depannya. Padahal sudah lama. Nah itu salah satunya kan faktornya, bahwa mungkin bisa jadi faktor terbesar itu macet di nasabah. Nah seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya gimana ya, mungkin ada yang lebih tahu, nanti saya minta masukan. Kita itu lebih aman di menyimpan uang itu di bank atau di koperasi yang seperti apa, di lembaga keuangan seperti apa, dan jangan menyimpan uang kita di lembaga seperti apa. Mungkin nanti ada yang lebih tahu. Untuk selanjutnya ya itu, jadi sama Mas Budi, semisal satu sisi itu kita diberikan waktu untuk berbicara, memang kadang kita itu sing wis kepikiran kayak dadak ilang. Nah itu memang nyanyi juga jenengan ora dewek. Tapi bahasa sawat malah dewek ngomong orang duwe waktu. Nah seperti itu, kadang plus minusnya itu seperti itu. Saya juga merasakan bahwa kita diberikan waktu luang, malahan bingung sih teman-teman, bahasa waktu nih sahur malah dewek pengen ngomong wes kita tidak punya waktu karena yang lain juga berbicara. Mungkin memang ada plus minus lah dari sebuah komunikasi seperti itu. Dan tadi saya kan dari rumah Simbana pengen intinya kan sudah janji bahwa embane libur nyong ban mengon bae, pengen dolan ning alas. Nah, ternyata itu dari dia itu nanam kalbi. Nah kalbi itu pokoknya kalbi, kayak saya kan sudah lama lah ya ikut di kebun lah. Kalbi sing
ketone cepet gede karo sing koyo mbiyen semono-semono bae iki genah bentuke genah fisike. Oke nek semisal kalau kanu ketone bruntul-bruntul itu sing ya pokoknya angel lah nek kalau tidak langsung melihat ya angel. Tapi dari bentuk fisik sing cepet Keton. banget gede ngono kuwi genah. Iki nembe Kabeh stunting karo 5 kabeh tahun. orang. Kabeh stunting. Nembe 5 tahun semene karo sing 5 tahun semene ki dalam fisike pohon itu berbeda. Nah ternyata saya itu merasa ya kedukung lah. Mien mau nih salah kan malah tak diberubui kabeh entek. Di saat kowe duku kowe itu wis gede-gede nang dhuwur. Nah misalkan ini ya. Kowe duku lah ini anda apa ngisore salah. Otomatis salah kan mana diberubui wis ketutupan wedhu kan angel wae. Ini mana pantandur apa baik kan wis angel. Nah, menyesali saya itu apakah salah hati? Padahal salah kalau kelebihan dari salah itu kalau kita tanam dan rawat betul-betul dia itu bisa membuat seolah-olah menutrisi diri sendiri. Nah, salah satunya yaitu dari papah-papah dan sampah-sampah itu cepat sekali membusuk dan membuat tanah menjadi sangat subur. Nah, di saat salak saya itu sudah tak dirubuh semua kan otomatis saya kalau butuh lemen kan harus beli, apalagi itu kimia dan kimia itu untuk jangka panjang memang buruk. Nah itu seperti itu. Dan kelebihan dari kebun salak itu kayak ditanami kalbi itu cepat sekali besar. Karena apa ya itu? Karena tanahnya juga subur dari bekas papahan itu. Nah sekarang kalau sudah terlanjur dibuang kan mau ditanam lagi juga tidak sesubur yang dulu. Nah mungkin seperti itu. Ya mungkin cukup sekian daripada saya bingung mau bicara apa lagi. Cukup ngawurnya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Ya, lagi-lagi kalau Mas Willy kan Cukup dia sekian. pelaku praktek ekonomi di kebun, di sawah. Ya, lagi-lagi yang dibicarakan seputar itu. Tadi juga Mas Ibnu malah pergi di saat akan ditanyai menyimpan uang di mana, Mas? Terkait dengan tadi sing koperasi terus pandemi apa juga Mas Bidi